Selamat pagi, saya D6393 Novidanur. What's up guys, ketemu lagi dengan saya Seno Sensei. Oke, kali ini saya bakal mengajak teman-teman mengulik tentang wayang kulit. Saya pakai spread ini biar nggak perlu menganimasikan mulutnya. Video ini dikhususkan untuk mata kuliah Eastern Art Review. Saya sampaikan dulu LO dari mata kuliah ini. Kalian tahu dong apa itu wayang kulit? Budaya asli Indonesia, diakui UNESCO sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Apalagi kalau ada yang main klaim, pasti bikin rasa cinta budayanya naik. Tapi kalian pernah belum sih lihat pertunjukan wayang kulit? Atau lihat wayang kulit yang pakai sorban? Itu ngerusak budaya nggak sih? Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan wayang kulit secara singkat dan akan saya tunjukkan sebagian jenis-jenis wayang kulit. Poin materinya sebagai berikut: Introduction, wayang kulit di Southeast Asia, wayang kulit Purwo, wayang kulit kreasi. Nanti ada 7 jenis. Oke, wayang kulit. Tidak ada bukti empiris yang tersisa tentang asal-muasal wayang kulit. Para ahli di Indonesia sering mengedepankan argumen kalau pertunjukan bayangan diyakini sudah ada sejak masa prasejarah. Fungsinya lebih diperuntukkan sebagai ritual kepercayaan. Setelah agama Hindu masuk dari India sekitar abad keempat Masehi, pertunjukan wayang di Jawa semakin berkembang dengan mengadopsi epik Ramayana dan Mahabharata. Di India sendiri, Sidupapa Teater diyakini sudah ada sejak 100-200 tahun sebelum Masehi. Sedangkan di Cina muncul pada dinasti Han antara 260 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Di Indonesia, tokoh wayang dibuat dari kulit kerbau, sapi, kadang kambing. Ditatah sampai bolong dengan pola tertentu supaya bisa memunculkan siluet sesuai tokoh masing-masing. Umumnya tiap tokoh digapit atau diberi tongkat melengkung sesuai dengan bentuk tubuhnya yang terbuat dari tanduk kerbau atau yang sekarang itu cetakan fiber. Yang khas dari wayang Jawa dan Bali, kedua tangannya bisa digerakkan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Kromo, Ngukuk, bahasa Kawi, dan juga bahasa daerah masing-masing. Mahabharata, kisah perseteruan dua keluarga, paling umum dilakonkan, sedangkan Ramayana sudah sangat jarang. Di Thailand terdapat paling tidak 2 jenis wayang kulit. Yang pertama, ditatah pada satu lembar besar kulit tanpa artikulasi, jadi gak bisa digerakkan. Biasanya dipadu dengan dance perform. Yang kedua, bentuk wayang kulit seperti di Indonesia, tapi punya perawakan lebih anatomis. Di sana masih ada komunitas dan pengrajin yang aktif berkarya. Di Malaysia juga ada, biasanya disebut sebagai wayang kelantan. Cirinya bentuk tatahan lebih besar daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia lebih kecil dan biasanya untuk menunjukkan motif batik atau detail rambut. Di Malaysia pengrajin dan dalangnya sudah hampir lenyap. Di Myanmar juga ada. Wayang sempat populer di era kerajaan Khmer, namun peninggalannya ludes dimakan api. Dan penguasa di sana yaitu Khmer Rouge tidak terlalu mendukung. Wayang kulit Purwo, ini yang disebut orang umum sebagai wayang pakem. Ada aturan khusus yang perlu diikuti supaya bisa memunculkan bentuk khas yang memiliki makna tertentu. Tapi tiap daerah punya gaya masing-masing, meski jika tokoh yang sama disandingkan, tidak terlalu signifikan perbedaannya, kecuali gaya Bali yang sangat kuat tradisi Majapahitnya. Style ini dikenal sebagai gagrak. Ada belasan gagrak di Indonesia, seperti gagrak Jogja, Solo, Jawa Timuran, Cirebon, dan lain-lain, yang mengambil dari nama daerahnya. Namun yang paling populer adalah gagrak Solo. Bahkan di Jogja makin banyak yang menggemari gagrak ini, khususnya para praktisi dengan alasan bisa lebih leluasa memainkannya. Wayang kreasi. Selain wayang Purwo atau klasik, muncul variasi lain yang disebut wayang kreasi. Umumnya mengangkat tema tertentu dengan tokoh dan cerita baru.
Unsur budaya modern juga lekat dengan wayang kreasi. Saya akan mengenalkan beberapa di antaranya. Wayang Diponegoro berkisah tentang Babad Diponegoro atau autobiografi Pangeran Diponegoro yang ceritanya tentang perjuangan melawan penjajah. Wayang Wahyu berkisah tentang penyebaran agama Katolik dari kisah Perjanjian Lama dan Baru. Wayang Kancil, wayang fabel dengan tokoh utama kancil, biasanya untuk segmen anak-anak. Wayang Cina Jawa disebut juga Wacinwa dengan kisah Si Jin Kue, merupakan wujud akulturasi budaya Cina dan Jawa. Wayang Pulau, wayang yang mewakili pulau dan kebudayaan di Indonesia. Ceritanya mengangkat tema Pancasila. Wayang Hip Hop menampilkan tokoh yang diinspirasi dari Punokawan, para pembimbing kesatria, yang dipadukan dengan musik hip hop. Wayang Isekai, ini wayang kreasi saya, menggabungkan pentas wayang dengan animasi, juga live action. Ceritanya menggunakan dasar isekai, yaitu masuk ke dunia lain dengan elemen wayang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sesuatu. Wayang itu seperti mata air yang terus mengucur tanpa batas, mengairi, inspirasi, menumbuhkan kreativitas. Wayang jadi sumber nilai, refleksi lakon realitas. Oke, ini bukan puisi. Materinya sudah cukup. Sekarang coba teman-teman cari dan analisis satu karya desain yang mengambil inspirasi dari wayang. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.